Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa Jalan-Jalan. Bersama Alia. Narasumber kali ini ada Kak Nisa. Halo Kak. Halo Kak Nisa. Hai. Oh ya, sekolah di SMA Taruna Nusantara ya? Bukan, saya emang sama-sama Tarunanya, cuman saya sekolah di SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya. Oh, berarti bukan di SMA Taruna Nusantara, bukan. Oh, Kalau kita bersama-sama berbasis militer, tapi kita di bawah pimpinan yang berbeda. Kakaknya kelas berapa? Saya kelas 1 SMA. Kalau Alia kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5? Sekolah di mana? Pimin 1. Oke. Jadi, oh ya Kak, katanya masuk SMA Taruna itu susah ya? Untuk masuknya sendiri, kalau saya sendiri ya, mungkin nggak terlalu sulit kalau kita mau berusaha. Karena kunci dari semuanya tuh ya berusaha. Karena nggak ada orang hebat, yang ada orang yang terlatih. Jadi kuncinya tetap harus berusaha ya Kak ya? Ya. Oh ya, terus persyaratannya itu apa aja sih? Untuk persyaratan umumnya itu ada di tinggi badan Taruna-Taruni. Untuk tinggi badan Taruni itu ada 155 cm. Terus untuk minimal tinggi badan Taruna itu 160 cm. Oh gitu. Jadi sesuaikan tinggi badan. Iya, terus mulai dari persyaratan berkas-berkas itu juga harus ada yang dilengkapi, kayak akte kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan lulus. Juga kita ada minimal nilai rata-rata. Kita pematok nilai itu ada di rata-rata 75. Jadi harus. Iya, rata-ratanya tuh harus ada di minimal itu, karena kalau nggak bisa, kita juga nggak bakal bisa lanjut ke tes berikutnya, karena akan ada pertama itu verifikasi berkas. Gitu. Oh ya Kak. Nah Kakak ini kan bermain sape. Sejak Iya. kapan nih Kakak mulai bermain alat musik ini? Saya mulai bermain alat musik sape ini dari kelas 4 SD. Jadi dari kelas 4 SD itu saya udah mulai belajar, itu juga karena ada latihan gratis di Museum Musik Indonesia. Jadi Kakak cuma ikutnya latihan gratis? Iya, gitu? awalnya saya cuma ikut latihan gratis karena memang ibu saya itu juga tertarik. Jadi saya juga oke deh ikut. Kok ternyata emang alat musik ini tuh udah bikin saya jatuh hati duluan gitu. Jadi makanya saya bisa menekuni di bidang ini. Gitu. Jadi memang karena mengikuti itu terus akhirnya lama-lama suka. Iya, lama-lama suka. baru bisa diterusin. Oh ya, kenapa memilih alat musik ini? Karena biasanya kan kalau cowok mainnya gitar, kalau cewek mainnya piano. Karena alat musik itu beda. Mungkin gimana ya? Dia tuh udah beda aja dari alat musik lain. Mungkin dia boleh sama-sama pakai senar seperti gitar. Cuman kalau gitar kan kita pakai chord A, B, atau D minor gitu. Dia ini pakainya not angka. Jadi dia tuh unik gitu. Mulai dari kesan suaranya juga pun unik gitu. Jadi dia ini udah, mungkin saya kalau misalnya ada kesempatan lain, mungkin saya bisa lebih menekuni lagi di bidang musik sape ini. Oh ya Kak, alat musik sape itu berasal dari mana sih? Alat musik sape ini berasal dari Kalimantan Timur tepatnya. Kalimantan Timur. Alat musik sape kan alat musik tradisional. Iya. Nah, biasanya digunakan dalam acara apa? Untuk acaranya sendiri banyak sih. Kita tuh banyak tampil-tampil di acara-acara kebudayaan, acara kesenian, atau bahkan untuk sekedar main di kafe pun kadang kita juga pakai nih alat musik tradisional ini. Karena alat musik tradisional itu tidak hanya mencakup pada kesenian dan budaya saja kan. Kita juga butuh memperkenalkan ini pada halayak luas yang masih muda-muda yang mungkin belum tahu apa sih alat musik tradisional sape ini. Jadi nggak tentu, bisa acara formal, bahkan non formal pun bisa kita mainkan. Jadi penasaran nih sama suaranya, boleh nggak coba mainin? Boleh dong.
apalagi ada ukiran-ukiran khas Kalimantannya di sini. Nah, ini tuh terbuat dari kayu nangka dan dibuat oleh pengrajin. Kebetulan pengrajinnya udah almarhum, namanya almarhum Aziz Franklin. Nah, itu salah satu, itu beliau adalah guru saya yang ngajarin saya main sapek sampai sekarang. Oh ya Kak, prestasi bentar. Sorry. Oh ya, prestasi apa saja yang sudah dicapai dalam bermain alat musik ini? Prestasi saya mungkin main di balai kota udah termasuk belum itu? Oh iya sih. Atau untuk mainnya sendiri, untuk lombanya saya belum pernah ikut lomba, tapi kalau untuk tampil di acara besar dan di hadapan orang-orang besar, pejabat-pejabat mungkin sudah banyak di gedung DPR, bahkan saya sudah main alat musik. Saya sudah membawakan alat musik ini bahkan di Hotel Tugu di acara Tahun Baru, di saat yang dimana di sana banyak sekali turis-turis asing yang ikut melihat dan bahkan ikut tertarik. Wow, keren banget ya. Oh ya, sampai kapan kakak mau main alat musik ini? Tentu sampai nanti saat selanjutnya, dimana setiap saya punya kesempatan untuk main, pasti saya mau main lagi. Karena ini sendiri sudah menjadi tanggung jawab saya yang merupakan peninggalan dari guru saya. Jadi saya merasa saya punya tanggung jawab untuk terus melanjutkan permainan sapek ini. Kalau Alia sendiri gimana kehidupan sekolahnya kalau dari pagi nih? Ya, sekolah ya biasa aja ya? Iya, biasa. Terus ya. karena subuh masih dibangunin nggak ini? Subuh, aku biasanya masih dibangunin sih. Masih dibangunin ya? Kalau di sekolah kami itu menuntut kemandirian dan kedisiplinan yang tinggi. Karena kebetulan kami diasuh oleh Angkatan Daratnya langsung, TNI Angkatan Darat langsung. Karena kebetulan kami Matra Angkatan Darat, karena SMA Taruna itu kan sebenarnya ada 5 ya di Jawa Timur. Jadi kita tuh ada 5 matra namanya. Yang pertama itu ada Nala, di bawah Angkatan Laut ada di Malang. Yang kedua ada Angkasa. Angkasa itu ada di Madiun. Yang ketiga ada Bayangkara, itu ada di Banyuwangi. Ini di bawah kepolisian. Terus yang keempat ada sekolah saya, Taruna Brawijaya, yang berada di Kediri. Dan yang kelima itu ada Madani yang berada di Pasuruan di bawah Angkatan Laut. Nah, kami ini semuanya tidak ada yang namanya di bawah kota gitu, nggak ada. Jadi kita di bawah Jawa Timur. Nah, kebetulan sekolah saya sendiri itu juga berada di bawah pimpinan Kodam 5 Brawijaya. Nah, untuk kegiatannya nih, karena kan tadi kita lagi ngomongin kegiatan kan, kegiatan sehari-hari. Kalau saya sendiri dari pagi itu biasanya kita ada pengumuman di mikrofon gitu. Untuk seluruh taruna-taruni gitu biasanya kita udah langsung bangun tuh, udah langsung refleks gitu loh. Jadi kita udah refleks untuk langsung bangun, langsung siap-siap bersihkan tempat tidur yang penting gitu. Karena kita kan dituntut juga untuk kerapihannya kan, dan kesiapan kita. Jadi bangun tidur udah langsung bersihin kasur. Kasurnya itu kita rapihin sampai bener-bener lurus dan licin. Karena udah ketentuannya, kalau emang nggak sempet kita bersihin seadanya, baru kita berangkat ke masjid untuk sholat subuh. Setelah itu kita nanti bakal diapelkan sebentar untuk pengecekan lengkap atau tidaknya. Mungkin ada yang ketiduran di masjid kan, kita nggak ada yang tahu. Jadi setelah itu baru kita ngelakuin senam pagi. Nah, setelah itu kita bisa lanjut kegiatan-kegiatan selanjutnya, mulai dari makan pagi, belajar, istirahat, makan siang. Bahkan menariknya di sekolah kakak tuh ada yang namanya jam tidur siang. Itu biasanya ada 15 menit. Sekolah kamu ada nggak? Enggak ada. Tapi kalian pulangnya jam 1-an sih biasanya. Oh, berarti full day nggak? Enggak, jam 2 biasa, jam 2 lebih 10 biasanya gitu. Oke. Terus Alia kalau sehari-hari kalau nggak lagi ngapa-ngapain tuh Alia ngapain? Pastinya main sama temen sih pastinya. Main sama temen ya di rumah ya? Pasti. Biasanya main handphone atau kita emang main-main gitu? Wah sih, aku tuh biasa lebih suka main-main bikin gelang gitu. Aku tuh suka-sukanya soalnya. Iya, emang gelang-gelang buatan yang pakai manik-manik itu kan itu emang sekarang tuh lagi. Terus yang dari benang-benang. Oh iya, emang harusnya tuh untuk anak-anak zaman sekarang tuh mungkin bisa, karena itu harusnya lebih dikembangkan lagi, karena emang itu tuh buat kreativitas kita kan lebih tinggi kan ya. Itu kan melatih kreativitas juga. Mungkin nanti untuk kedepannya Alia bisa
bisa bikin itu juga bisa jadi ide bisnis atau yang lain. Iya, daripada harus berpatok dengan HP di rumah. Karena kebetulan di sekolah saya juga untuk penggunaan HP itu sangat dibatasi sih. Jadi ya kita dituntut untuk bisa bertahan dan berpikir rasional lebih dari dan didewasakan lebih dari umur kita sih. Nah, lagian kalau di rumah aku sih jarang ya kalau yang menang HP gitu. Biasanya sih lebih ke mainan yang keren. Kayak gitu. Itu emang satu hal yang harus diteruskan sih untuk kayak gitu tuh. Dan itu kan bagus juga kan. Iya. Terus nih, kalau misalnya pelajaran gimana nih kalau di sekolah? Pelajarannya gimana, apa aja tuh yang Alia suka deh? Yang aku paling suka sih ya kayak matematika gitu, aku paling suka. Ada pelajaran tambahan nggak? Tambahan yang di luar itu, di luar mapel? Biasanya sih dulu sebelum sekarang dulu tuh ada bistik, tapi sekarang tuh sudah nggak ada karena mama-mama tuh pada nggak setuju. Harusnya setuju aja karena buat nanti persiapan kelas 6. Untuk alat musik sampai ini, mungkin kamu tahu nggak ini kayunya tuh kenapa kok bisa jadi kayak gini gitu? Nggak tahu. Nah, jadi ini kan tadi kayak yang tadi saya jelasin itu kan dia berasal dari kayu nangka. Nah, kayu nangka itu nggak mungkin dong kalau misalnya ujuk-ujuk langsung dibikin kayak gini. Iya kan? Iya. Nah, itu tuh harus dikeringin dulu. Jadi dia dibiarkan untuk beberapa saat dijemur, baru deh dia bisa dibentuk dan diukir sedemikian rupanya. Ini kan mirip banget ya sama gitar. Iya. Jadi apa sih bedanya ini sama gitar? Oke, bedanya itu pertama mulai dari cara mainnya. Cara mainnya itu kita benar-benar dipetiknya karena kita seperti not angka kan. Jadi dia perlahan-lahan satu persatu gitu. Nah, terus juga dari senarnya. Jenis senarnya ini bukan jenis senar gitar biasa, tapi dia mungkin kalau misalnya di tempat aslinya dia pakai kulit kayu asli, tapi karena kita menyesuaikan karena kita ada di Malang dan di tengah perkotaan dan tidak mungkin dong kita untuk harus cari kulit kayu jadi senar kan. Nah, itu tuh kita pakainya diakalin pakai senar gitar listrik karena petikannya itu yang paling hampir lah menyerupai dengan sampai aslinya. Ada nggak pesan-pesan buat adiknya kakak yang mau masuk ke sekolahnya kakak? Oke. Untuk yang mau masuk ke sekolah SMA Negeri 5 Taruna Brawijaya, pastinya harus tetap semangat ya, karena saingan kalian itu sebenarnya yang berat bukan orang lain tapi diri kalian sendiri. Gimana caranya kalian menahan dan terus berusaha di saat teman kalian yang lainnya masih menikmati waktu mereka main, dan kalian harus berusaha untuk mencapai mimpi yang lebih tinggi karena nggak ada yang mudah untuk mencapai mimpi tertinggi itu. Dan ingat, kalian juga jangan pernah takut untuk bermimpi ya, karena seperti yang pepatah bilang, kalau misalnya mimpi itu harus tinggi supaya nanti kalian bisa jatuh di antara bintang-bintang. Dan gak ada orang hebat, adanya orang yang terlatih. Oh ya kak, untuk pesan-kesan untuk bermusik ini bermusik ini udah jadi bagian dari hidup saya. Jadi mau saya di manapun itu pasti saya akan tetap melanjutkan musik saya. Di setiap ada kesempatan pasti saya akan selalu melanjutkan musik ini, terutama dalam bidang sapa ini yang sudah menjadi tanggung jawab saya untuk terus melestarikan ini dan memperkenalkan dia untuk khalayak ramai. Langsung pesan ya, semoga terus berprestasi ya kak, khususnya dalam melestarikan budaya Indonesia. Oke. Terus langsung, sekian podcast Angkot episode hari ini yang bertemakan alat musik sape. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.